Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali pagi hari ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat daerah, kita saat ini sudah selesai memperingati malam nisfu Sya'ban, dan ba'da sholat Isya kita bersama-sama seluruh jemaah yang hadir untuk bersantap malam bersama. Perkenankan malam ini kita membahas tentang lisan orang lain bukan menjadi tanggungan kita. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi diri saya sendiri dan keluarga khususnya, dan para pendengar pada umumnya. Saat melakukan kebaikan, jangan terusik dengan lisan orang lain. Ingatkan saja diri sendiri bahwa semua yang kita perbuat hanya karena Allah, bukan manusia. Sebab yang panas saat melihat kebaikan pastilah bukan orang baik. Bila ia terganggu dengan kebenaran, maka tak ada harga dan nilai dalam ucapannya. Yang hidup tak akan selamat dari fitnah. Tidak pula Nabi Muhammad SAW yang sempurna akhlaknya, apalagi kita yang bertabur aib penuh dengan lupa dan dosa. Lisannya adalah tanggungannya, bukan tanggungan kita. Maka kita cukup jaga lisan kita agar tidak kotor dan penuh celah, agar senantiasa dalam kebaikan. Sebab Allah hiaskan akhlak mulia bagi siapapun yang mencintainya. Kerendahan hati dan kesabaran dalam hidup, kelapangan hati itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan manusia berbicara dan menjatuhkan dirimu semau mereka, semampu mereka. Abaikan saja, sebab tidak ada urusan darimu dengan pandangan manusia. Perbaiki niat, ikhlaskan amal, indahkan akhlak, pergauli manusia dan jadilah bermanfaat. Pastikan lisan dan tulisan kita punya nilai dan sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Dan seharusnya kita sudah cukup sibuk dengan semua itu, hingga kita tidak lagi memikirkan pandangan manusia, hingga kita tidak lagi khawatir kecuali untuk urusan akhirat. Tiada keuntungan membicarakan keburukan orang. Bila benar, itu ghibah. Jika salah, maka dusta. Sebaik apapun kita, tidak menutup kemungkinan akan ada pihak yang membenci kita, bahkan mengucapkan perkataan yang menyakitkan diri kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Rabb-mu Maha melihat. Kalau sudah demikian, jangan lantas menurun semangat hanya karena dicurangi, dicaci maki, diribahi, difitnah, dan segala kezaliman seseorang. Karena Allah telah mengabarkan itu adalah cobaan untuk menguji kesabaran kita. Ingatlah untuk selalu menguatkan diri ketika terluka dengan berkata, mereka belum tentu bersalah. Allah hanya meminjamkan raga mereka untuk mengujimu, mendidikmu untuk kamu yang lebih baik. Bersabar lalu doakan. Itulah sikap terbaik yang bisa kita lakukan.
Ketahuilah, berlian akan tetap bercahaya walau ditimbun oleh sampah. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Ya Rabbuna, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Bahagia itu pilihan, maka pilihlah untuk bahagia. Salah satu keajaiban kata-kata ialah ia dapat menjadi kenyataan jika diucapkan oleh seseorang dengan pengucapan yang penuh dengan keyakinan. Seseorang yang dikomentari sedang sakit, lalu diperlakukan selayaknya orang sakit, maka ia bisa menjadi benar-benar sakit. Jika kita mengatakan, "Aku bahagia," lalu meyakini kata-kata itu, maka dengan izin Allah, kita akan benar-benar merasa bahagia. Kita tersugesti dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian sistem alami dalam tubuh akan merespon apa yang kita katakan, sehingga perasaan kita akan menjadi benar-benar bahagia. Para pakar psikologi terapan sering menggunakan pengembangan ilmu hipnosis, yaitu pemrograman bahasa otak, Neuro-Linguistic Program, untuk memberi terapi kepada pasien yang mengalami gangguan mental. Pasien disugesti dengan kata-kata yang diajarkan kepadanya, dan akhirnya merasakan bahwa yang ia katakan itu menjadi kenyataan. Hikmah dari ini semua adalah pembenaran bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana bisoni abdi. Dia maha tahu apa yang terjadi pada hambanya, karena ia maha mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Setiap dari diri kita ingin meraih sebuah ketenangan. Tentunya tidak semerta-merta datang begitu saja. Ada ikhtiar yang harus kita upayakan. Ada doa yang selalu dipanjatkan di sepertiga malam. Ketika kita merasa sedih dan merasa sesak di dada, beban hidup yang tidak kunjung reda, semua terasa sakit dan pilu tanpa kata. Begitu hampa berkesudahannya. Dimanapun kita berada, sesulit apapun rintangannya, percaya pasti semua ada jalan keluarnya. Karena sesungguhnya ada Allah bersama kita. Ya, seharusnya begitulah orang beriman. Merasa aman dan bergantung pada pertolongannya. Pasrahkan segalanya kepada Allah di setiap keadaan. Ketenangan akan terasa dengan sendirinya. Tenang, ada Allah bersama diri kita. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Puncak tertinggi dari hati yang bersih adalah menyerahkan segalanya, bahkan masa depannya pada Ilahi, tanpa tapi. Ya Allah, aku sudah menganggap baik seluruh takdir yang Engkau berikan padaku. Maka aku mohon, sembuhkanlah dan perbaikilah hidupku. Tidak mudah melatih husnuzon dan prasangka baik pada Allah itu. Mungkin bagi mereka yang Allah hujani dengan kenikmatan akan mudah untuk melakukannya. Tapi tidak mudah bagi mereka yang Allah berikan gerimis, bahkan hujan ujian. Soal pasangan, keluarga, pekerjaan, keadaan sosial, ekonomi, dan semua hal yang barangkali menyesakkan dada, seakan Allah tidak mencintainya. Padahal tidak selalu yang Allah hujani dengan kenikmatan itu berarti Allah suka padanya. Dan tidak pasti juga yang hari ini Allah berikan ujian bertubi-tubi menandakan Allah membencinya. Semua ada takaran dan tolok ukurnya. Dan pada ujungnya, semua yang bisa mendekatkan diri pada Allah adalah kenikmatan, entah
ujian atau nikmat yang akan datang. Aku pun sama denganmu, maka tertatih untuk bisa selalu mengedepankan prasangka baik, husnuzon. Semoga Allah berikan kita hati yang selalu seluas samudera. Perihal takdir ini, Allah berikan selimut sabar atas dinginnya ujian, sebab surga tidak pernah murah. Segala hal di dunia ini ada pembersihnya, seperti harta dengan zakatnya, seperti lambung dengan puasa. Bahkan lantai pun ada sapunya. Demikian pula dengan hati. Hati pun punya pembersihnya, yaitu rasa sedih. Berbagai sebab kesedihan hati adalah cara Allah membersihkan hati kita dari segala macam kotoran dan penyakit. Sedih karena kehilangan, membersihkan hati dari kemelekatan atas dunia, agar kita kembali sadar dunia ini tidak selamanya. Semua ada masanya dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sedih karena dikecewakan orang lain, membersihkan hati dari bergantung kepada selain Allah, agar kita kembali mengerti hanya cukup Allah saja tempat menyandarkan semua harapan dan berlindung dari segala hal. Tidak ada satupun cinta yang pantas diperjuangkan hingga mengorbankan segalanya, kecuali cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedih karena dihina, membersihkan hati dari sikap sombong dan bangga diri, agar kita kembali sadar bahwa selalu ada orang yang Allah berikan nikmat yang lebih dari kita. Sekaligus agar kembali melembutkan hati lewat kesadaran sakitnya disepelekan dan dihina, agar nanti di kemudian hari kita tidak meremehkan orang lain dan senantiasa berjalan di muka bumi dengan tawadu. Jika Allah berikan sedih dalam hatimu, itu karena Allah ingin kita membersihkannya. Mungkin sudah terlalu kotor. Apa cirinya hati yang kotor? Mudah marah dan benci kepada segala hal yang seharusnya bisa dibuat santai. Setiap hati yang baik pernah menjadi begitu sakit. Setiap jiwa yang tangguh pernah begitu hancur. Setiap orang bijak pernah begitu kecewa. Dan setiap hal yang indah pasti memiliki banyak perjuangan untuk meraihnya. Tapi kita sadar hal-hal yang buruklah yang menghantarkan kita menjadi lebih baik. Karena sebelum menjadi benar, kita semua pernah berbuat salah. Tak perlu menyesali apapun yang kita lalui. Semua sudah berada di garis takdir yang Allah rencanakan untuk kita. Dan dunia beserta isinya adalah media tempat kita belajar ikhlas, sabar, dan belajar mensyukuri nikmat Allah. Yang mengalah akan menjadi menang, yang bijaksana akan menjadi tenang, dan yang baik akan menjadi lebih baik. Jadi, percayakan saja semua pada yang telah mengatur kehidupan kita. Allah adalah sebaik-baik perancang kehidupan kita. Allah SWT dalam surat Luqman ayat 34 berkata, "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Janganlah engkau hidup dengan penuh kekhawatiran akan hari esok. Hiduplah dengan terus berusaha mencari keridhaan Allah. Jangan khawatir sebab hari esok itu ada di tangan Allah. Rezekimu tidak akan terambil oleh orang lain, akan tetapi ibadahmu tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Dan sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki untukmu, dan Dia memintamu untuk beramal soleh. Maka jangan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang telah Allah jamin untukmu, yang dengannya engkau menjadi lupa terhadap sesuatu yang Allah minta darimu. Pada akhirnya, pilihan terbaik atas peristiwa di luar kendali kita adalah menyikapinya dengan bersabar, menerima, memaafkan, dan mengikhlaskan. Biarkan waktu berjalan semestinya. Jangan menyalahkan keadaan, terimalah kenyataan, jalani kehidupan. Seseorang bertanya, sampai kapan kamu terus bersabar? Sampai Allah ridho terhadap diriku, dan aku yakin Allah akan memberikan sesuatu yang indah, buah dari kesabaranku. Dan aku meyakini kegagalanku pada satu hal bisa jadi merupakan cara Allah menyelamatkanku dari sesuatu yang tidak baik. Yang hancur itu usaha atau ikhtiarku, bukan hidupku. Yang gagal itu adalah rencanaku, bukan masa depanku. Karena seringkali baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut Allah, dan begitu pun sebaliknya. Maka jangan pernah putus asa, karena Allah selalu punya cara terbaik untuk menganugerahi hadiah terindah dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan hidayah, ampunan, dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.